Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di pagi hari yang penuh akan sukacita dan syukur ini, kita bersama akan melanjutkan seluruh aktivitas kita. Tetapi sebelum itu saya mengajak Bapak, Ibu, saudara semua untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di pagi hari yang penuh akan sukacita dan syukur, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari kami dan melanjutkan tugas tanggung jawab serta aktivitas kami. Tapi sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami akan melandasi hidup kami dengan terang firman Tuhan. Karena kami ingin melangkah dalam terang firman Tuhan dan kami hanya ingin melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan juga ingin melakukan firman Tuhan. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-44, di bawah judul perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Berbagi tidak mungkin menjadi rugi. Berbagi hidup dalam kelimpahan tentu lebih mudah daripada berbagi dalam kekurangan. Untuk bisa berbagi sekalipun diri sendiri yang berada dalam kekurangan pasti saja menemukan berbagai alasan dan merasa bahwa di dalam kekurangan itu kalau kita bagi sebagian dari apa yang kita punya, kita akan merasa rugi, akan membuat kita rugi. Sebaliknya, kita justru akan mampu belajar tentang rasa syukur dan sikap murah hati sebenarnya dari prinsip berbagi ini. Di samping itu, Tuhan Sang Pemilik kehidupan mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri seluruh hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu dicukupkan oleh Tuhan. Artinya kita harus merasa dengan rasa syukur itu bahwa apa yang diberikan Tuhan itu cukup untuk kebutuhan kita. Berbagi tidak perlu menunggu kaya. Berbagi tidak perlu menunggu berkelimpahan. Justru dalam segala keadaan kita harus senantiasa mempunyai gaya hidup berbagi. Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup tidak mungkin sendirian. Dan kita tidak selalu bisa hidup mengandalkan diri kita sendiri. Kita butuh bantuan orang lain. Dan tindakan ini, tindakan berbagi ini adalah tindakan yang selalu diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam setiap pengajarannya. Pada bacaan kita kali ini ada seorang tokoh janda yang menjadi pusat cerita. Sang janda ini dikatakan miskin dan seringkali menjadi korban tipu muslihat para ahli-ahli Taurat dan banyak hal mengenai persembahan. Dia dipandang sebelah mata ketika dia memberikan apa yang dia punya. Ketika banyak orang kaya memberikan persembahan dengan jumlah yang sangat banyak, janda miskin ini hanya mampu memberikan 2 peser uang. Dan itu dilihat dan dinilai orang dalam keadaan yang sedikit sekali. Yesus bertanya kepada para murid, mana yang sebenarnya lebih banyak memberi, janda ini kah atau para orang kaya itu? Yesus dengan mantap berkata kepada para muridnya bahwa persembahan janda miskin, walaupun secara nominal sangat sedikit, justru merupakan persembahan yang kualitasnya paling besar
di antara persembahan-persembahan lainnya yang nominalnya mungkin berkali-kali lipat besarnya. Alasan Yesus berkata demikian sungguh sangat terang benderang bagi kita semua. Bahwa persembahan yang jumlahnya banyak itu diberi dari kelimpahan. Akan tetapi persembahan yang diberikan dari seorang janda miskin itu adalah keseluruhan dari apa yang dia punya. Artinya jumlah persembahan mereka sebenarnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan semua harta yang janda itu miliki. Sementara walaupun sedikit diberikan, namun dia memberi dari kekurangannya, dia memberi dari ketidakadaannya, dia memberi dari ketidaklimpahannya. Dan itu dikatakan dalam pembacaan kita, seluruh yang dia punya. Artinya uang 2 peser itu adalah jumlah semua harta yang dia punya. Dan dia mau memberikan semua hartanya itu untuk Tuhan. Dijadikan sebagai sebuah persembahan untuk Tuhan. Dari kisah ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa kualitas persembahan dan berbagi itu tidak diukur dari betapa besar jumlah nominalnya. Tetapi diukur dari sebuah kerelaan. Diukur dari sebuah pengorbanan, diukur dari sebuah kejujuran, diukur dari sebuah rasa syukur. Dan ini tidak bergantung dari seberapa banyak Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki, tetapi seberapa rasa syukur itu ada dalam hidup kita sehingga kita mampu memberikan itu dengan kerelaan dan tulus hati. Kita menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai sebuah wujud nyata iman Kristen. Hal itu merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ketika Bapak Ibu dan saya semua terpanggil untuk berbagi, untuk memberikan dari apa yang kita punya, tidak usah tunggu ketika kita berkelimpahan, tidak usah tunggu ketika kita menjadi kaya raya, tapi mulai dari sekarang. Karena banyak hal yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan anugerahkan, dan itu bisa menjadi sebuah berkat bagi orang lain. Karena kita mengerti panggilan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari memulai hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan berbagi dari apa yang kita miliki. Tidak perlu dalam keadaan yang berkelimpahan, tidak perlu dalam keadaan yang kaya raya, tapi dengan kerelaan hati, dengan rasa syukur bahwa sampai hari ini semua yang kita dapatkan dari Tuhan itu adalah semua yang dicukupkan. Jadi mari berbagi kepada banyak orang. Mari berbagi kepada sesama. Dan ingat, ketika kita berbagi, tidak mungkin kita menjadi rugi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kami ingin memberikan dari apa yang kami miliki. Kami ingin berbagi kepada sesama kami dengan tidak menunggu kami untuk berkelimpahan. Karena kami tahu ketika kami ingin melakukan suatu gaya hidup berbagi, itu adalah tindakan yang menyenangkan hatimu. Dan itu adalah sebuah pengajaran dari Yesus Kristus yang harus kami teladani dan kami harus lakukan sampai selama-lamanya. Dan tidak mungkin kami menjadi rugi ketika kami berbagi dengan sesama kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi manusia-manusia yang mampu berbagi pada sesama kami. Kalau kami akan melanjutkan aktivitas kami, dalam penyertaan tangan Tuhanlah kami percayakan semua itu. Tuhan memberkati dan mencukupkan kami. Ini doa kami, ini syukur kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Terpujilah Engkau. Amin.